Bab 1701, membobol penjara naga Berserk 15. Tepat saat para penjaga penjara melarikan diri, Zhao Yu segera mengubah ekspresinya dan memperlihatkan senyum licik. Hehehe, aku tidak menyangka akan semenyenangkan ini memainkan peran sipir. Aku tidak pandai dalam hal lain, tapi aku salah satu penyabot terbaik. Wahahaha, setelah tertawa terbahak-bahak, Zhao Yu segera meninggalkan area penjara dan berlari menuju pintu masuk utama penjara. Meskipun mesin penyamaran tak kasat matanya bagus, namun ada batas waktunya dan tidak bisa ditunda terlalu lama. Lagi pula, mobil tahanan yang membawa Ding Lan dan yang lainnya akan segera tiba, jadi dia harus sampai di sana secepat mungkin. Saat dia melangkah maju, tidak ada halangan apapun, dan Zhao Yu segera tiba di pintu masuk penjara. Ketika dia dibawa ke rumah dosa tadi, dia juga turun dari mobil ini. Di pintu, para prajurit yang bertugas tampak kacau. Mereka berdiri di ruang terbuka di luar pintu, menunjuk ke arah api di kejauhan dan berdiskusi dengan gugup. Zhao Yu melihat sekeliling dan melihat setidaknya ada 15 penjaga penjara berdiri di tempat kejadian. Dia tidak menyangka rumah dosa itu memiliki begitu banyak penjaga yang bertugas meskipun dia telah mengirim begitu banyak orang. Rasanya ada lebih banyak penjaga penjara dan tentara di sini daripada tahanannya. Hei, 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 jangan teriak-teriak lagi. Saat itu, ada yang melihat kedatangan Zhao Yu dan langsung memanggil sipir penjara lainnya. Kepala penjara sudah datang. Hah. Yang lain terkejut, dan segera berlari ke Zhao Yu dan memberi hormat padanya. Melapor ke sipir penjara, penjaga penjara pertama maju dan melaporkan, kafetaria tampaknya terbakar. Sepertinya ada sesuatu yang terbakar. Zhao Yu mengerutkan kening. Itu jelas api sungguhan. Ah, semua orang terkejut lagi. Petik 2. Zhao Yu ingin mengirim mereka pergi, tetapi ketika dia memikirkan Ding Lan dan yang lainnya, dia segera berubah pikiran dan bertanya, izinkan saya bertanya, di mana mobil tahanan baru itu? Bukankah mereka mengatakan bahwa seorang tahanan baru saja dikirim ke sini? Di mana dia? Petik 2. Melapor kepada Tuhan. Seorang penjaga penjara dengan cepat menunjuk ke dinding penjara di kejauhan dan melaporkan, mobil telah tiba. Mereka sedang menandatangani surat-surat di luar. Saya kira, Anda lihat, mereka ada di sini. Saat pria itu menunjuk, Zhao Yu akhirnya melihat sebuah mobil tahanan masuk dari gerbang. Hore! Zhao Yu diam-diam senang. Jika Ding Lan dan yang lainnya dikurung di mobil tahanan ini, maka sebagai sipir, dia seharusnya memiliki kemampuan untuk mengirim mereka keluar. Tetapi, sebelum itu, dia masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu mencari ayah mertuanya, Miao Kun. Jadi, pikiran Zhao Yu berputar-putar saat ia mulai memikirkan rencana tindak lanjut. Bagaimana ia harus bertindak agar semuanya berjalan lancar. Saat Zhao Yu sedang memikirkan rencananya, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang menarik. Mengapa mobil tahanan yang baru saja memasuki halaman penjara melaju semakin cepat? Secara logika, seharusnya mobil itu melaju pelan, kan? Ini adalah, ayo, sialan. Saat Zhao Yu menyadari masalah kecil ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa mobil tahanan itu tidak hanya melaju semakin cepat, tetapi juga melaju lurus ke arahnya. Ya Tuhan! Teriak Zhao Yu, lalu dengan cepat melakukan penyelaman cepat untuk menangkap ikan dan berguling ke samping, bersembunyi di balik tempat berlindung. Karena Zhao Yu menghadap mobil tahanan, dia bisa melihat semuanya, jadi jika reaksinya sedikit lebih cepat, dia masih bisa menghindarinya. Namun, para penjaga penjara yang membelakangi mobil tahanan itu dalam kesulitan. Mobil tahanan besar itu melaju dengan kecepatan tinggi. Pertama, tuas remnya patah dengan keras, lalu menabrak kerumunan, membuat banyak orang terpental. Teriak irik terdengar satu demi satu, dan beberapa sipir penjara terlempar, berguling-guling seperti bola bowling. Mereka jelas sudah mati. Sedangkan mereka yang tidak langsung terpental, mereka sedikit banyak terkena dampaknya dan terkapar hingga babak belur. Namun, setelah menabrak sipir penjara, mobil tahanan itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sebaliknya,
Mobil itu langsung menuju gerbang penjara. Namun, tidak hanya ada rak di depan gerbang, ada juga beberapa karung pasir industri yang ditumpuk di tanah. Ketika salah satu roda mobil tahanan menabrak karung pasir, seluruh mobil tahanan terangkat ke udara dan berputar dengan anggun di udara. Aduh, aduh. Karena kejadian yang tiba-tiba itu, Zhao Yu tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia hanya bisa melihat mobil tahanan itu melaju ke dalam lubang di sisi gerbang penjara, dan bagian depan mobil itu menabrak pilar batu besar. Bang! Dengan suara keras, pilar batu itu hancur dan bumi bergetar. Kereta penjara itu akhirnya berhenti di sana, tetapi roda-roda di belakangnya masih berputar di udara, dan roda-rodanya mengeluarkan suara yang keras. Detik berikutnya, asap putih mengepul dari mesin, dan salah satu pintu gerbong belakang terlepas. Aduh! Saat itu, para sipir penjara yang tertabrak atau terluka oleh mobil tahanan mengerang kesakitan, tetapi lebih banyak orang dengan cepat mengambil senapan mereka dan perlahan-lahan mengepung mobil tahanan. Jelaslah bahwa mobil tahanan itu tidak akan menabrak seseorang tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam mobil itu. Tidak, melihat ini, Zhao Yu merasa cemas. Dia tentu saja khawatir bahwa orang-orang di dalam mobil tahanan itu benar-benar Ding Lan dan yang lainnya, jadi, Namun, saat Zhao Yu sedang memikirkan hal ini, terjadi perubahan yang mengejutkan di dalam mobil tahanan. Dari pintu yang setengah terbuka, tiba-tiba bayangan hitam melompat keluar. Petik 2. Para penjaga penjara berteriak kaget dan menembaki bayangan hitam itu hampir tanpa sadar. Bang bang bang. Peluru itu mengenai bayangan hitam itu, tetapi saat bayangan hitam itu jatuh ke tanah, para penjaga penjara dapat melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam itu bukan hanya seorang manusia, tetapi juga seorang penjaga penjara yang mengenakan seragam yang sama dengan mereka. Asteris. Saat semua orang masih linglung, sesosok tajam lain melompat keluar dari mobil, tapi kali ini, jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Bang, bang, bang. Varises kaki berhasil hilang dalam 48 jam. Dengan cara ini, berat badan Anda lebih dari 80 kg. Turun ke 56 kg. Ini resepnya. Sosok itu masih di udara, tetapi dia telah melepaskan 2 tembakan berturut-turut, langsung menewaskan 2 penjaga penjara yang mengepungnya. Petik 2. Para penjaga penjara lainnya dengan cepat mengarahkan senjata mereka dan membidik. Tetapi dari jendela mobil tahanan yang miring, seorang wanita berpakaian merah tiba-tiba muncul. Dia memegang senapan di tangannya dan melepaskan 2 tembakan, dengan telak menjatuhkan 2 penjaga penjara lainnya. Petik 2. Saat itu, hanya ada 2 penjaga penjara yang tersisa di tengah lapangan. Mereka ragu-ragu sejenak dan hendak mencari tempat bersembunyi ketika seorang wanita bergaun putih tiba-tiba bergegas keluar dari pintu mobil tahanan. Wanita itu juga memegang senapan. Begitu dia muncul, dia menembakkan 2 peluru. Peluru itu tampaknya memiliki mata dan secara akurat mengenai 2 penjaga penjara terakhir. Ledakan. Kedua penjaga penjara itu jatuh ke tanah, berubah menjadi 2 mayat. Dengan cara seperti ini, para sipir penjara yang mengelilingi mobil tahanan itu semuanya tersungkur dalam sekejap mata. Sial, tidak mungkin. Pada saat itu, Zhao Yu akhirnya bisa melihat dengan jelas bahwa 3 orang yang bergegas keluar dari mobil tahanan itu tidak lain adalah saudara iparnya, Ding Lan, perwira polisi khusus Maroko, Rena, dan agen khusus Timur Tengah, Amilora. Ini, benar-benar kejutan yang menyenangkan. Cek. Ketika melihat ketiga wanita itu, Zhao Yu merasa senang, tetapi juga malu, gembira, gugup, dan sedikit tidak berdaya. Dia benar-benar sudah memperhitungkan segalanya, tetapi dia tidak pernah menyangka ketiga wanita itu akan muncul dengan cara seperti itu. Ini telah mengacaukan rencananya. Apa yang harus dilakukan? Jika ketiga wanita ini sudah menjadi tahanan, maka, kepala penjaga, ini mungkin akan lebih mudah menghadapi mereka, tapi... Bang! Saat Zhao Yu mulai merasa canggung, sekelompok prajurit berseragam militer tiba-tiba muncul di belakangnya. Ada lebih dari selusin dari mereka, dan begitu mereka muncul, mereka langsung menembaki Ding Lan dan yang lainnya.
Salah satu petugas yang berada di garis depan memberi hormat kepada Zhao Yu dan berteriak. Jangan takut, Tuan Sipir. Kami di sini. Saudara-saudara, dia melambaikan tangan kepada rekan-rekannya di belakangnya dan berteriak, serang. Begitu orang itu berteriak, belasan orang itu langsung melancarkan serangan ganas ke Ding Lan dan yang lainnya. Bab 1702, membobol penjara naga berserk, 16. Di pintu masuk penjara, terdengar suara tembakan. Para prajurit yang baru saja tiba sudah saling tembak dengan Ding Lan dan yang lainnya. Ding Lan dan dua orang lainnya bersembunyi di balik karung semen dan menembakkan senjata mereka dengan sangat akurat. Sementara itu, para prajurit mengandalkan jumlah mereka dan tembakan gencar. Setelah konfrontasi, pertempuran menjadi sangat sengit. Hei, kalian! Pada saat ini, perwira yang bersembunyi di sebelah Zhao Yu membuat beberapa gerakan tangan kepada para prajurit di bawahnya. Para prajurit mengerti dan segera terbagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok melindungi diri dari tembakan, dan 2 kelompok lainnya mengepung dari kedua sisi. Bang! Sebuah peluru ditembakkan, dan seorang prajurit di sebelah kanan jatuh ke tanah. Yang lainnya segera bersembunyi di balik pilar batu di gerbang penjara. Bang bang bang! Namun, para prajurit yang bertugas melindungi tembakan terus-menerus melepaskan tembakan dan dengan cepat menghentikan Ding Lan dan yang lainnya. Kantong-kantong semen itu dipenuhi suara letupan, dan peluru beterbangan kemana-mana. Para prajurit ini berbeda dengan para penjaga penjara. Mereka tidak hanya diperlengkapi dengan baik, tetapi juga terlatih dengan baik. Begitu mereka melihat kelompok Ding Lan ditekan oleh api, para prajurit di kedua belah pihak bangkit untuk mengepung mereka lagi. Mereka akan mendekat dan berhasil melakukan serangan penjepit. Hei, 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 Zhao Yu melihat situasinya tidak benar, jadi dia buru-buru berteriak kepada petugas, kalian tidak boleh membunuh mereka, aku ingin mereka hidup-hidup, mereka harus hidup. Apa? Petugas itu tercengang. Tahanan-tahanan ini sangat penting. Zhao Yu menunjuk Ding Lan dan yang lainnya dan menjelaskan dengan keras, mereka memiliki informasi penting. Para petinggi telah memerintahkan kita untuk tidak membiarkan mereka mati. Lalu, petugas itu dengan cepat berteriak kepada para prajurit, tunggu. Para prajurit di kedua belah pihak hendak menyerang ke depan, tetapi mereka semua tercengang ketika mendengar perintah itu. Akibatnya, Ding Lan dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menembak dengan dingin dan menjatuhkan beberapa prajurit lagi. Yang lainnya sangat takut sehingga mereka segera berbaring untuk bersembunyi. Saya tidak bisa, Tuan. Petugas itu mengerutkan kening dengan cemas, mengeluarkan walkie-talkie-nya, dan berkata, jika kita ingin mereka hidup-hidup, kita hanya bisa memanggil beberapa regu tentara lagi. Kita harus mengepung mereka. Sambil berbicara, dia menyalakan walkie-talkie dan hendak meminta bantuan. Pada saat itu, pemberitahuan sistem tiba-tiba muncul di benak Zhao Yu, memberitahunya bahwa alat penyamaran tak kasat mata dan pakaian anti peluru akan segera kehabisan waktu. Setelah mendengar berita itu, Zhao Yu segera menghentikan petugas itu dan berkata, lupakan saja. Sekarang ada pemberontakan besar-besaran di penjara. Keadaan khusus memerlukan tindakan khusus. Sebaiknya kalian segera mengakhiri pertempuran ini. Kalian cepatlah bunuh orang-orang itu. Jangan khawatirkan nyawa mereka. Oh, petugas itu tidak terbiasa dengan irama sipir. Dia buru-buru menjawab dan berteriak kepada prajuritnya, perhatian, serang. Maju. Atas perintah perwira, para prajurit di garis depan segera bergegas keluar dari tempat berlindung, melepaskan tembakan secara membabi buta sambil menerkam Ding Lan dan yang lainnya. Para prajurit di kedua belah pihak juga bergerak maju, dan tiba-tiba, suara tembakan terdengar, dan daya tembaknya begitu kuat sehingga Ding Lan dan yang lainnya bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Jangan khawatir, Tuan Kepala Penjaga. Petugas yang sedang mengamati pertempuran itu berkata kepada Zhao Yu, jika kita beruntung, kita seharusnya bisa menyelamatkan satu orang. Kepala Penjaga. Karena tidak mendengar jawaban sipir, petugas itu berbalik untuk melihat. Namun, saat dia berbalik, dia tiba-tiba melihat laras senjata besar tepat mengenai wajahnya. Apa? Ledakan.
Petugas itu tidak melihat apapun dengan jelas sebelum dia pingsan karena tombak itu dan jatuh ke tanah. Orang yang memukulnya tentu saja Zhao Yu. Karena penyamarannya telah berakhir, dia telah kembali ke wujud Zhao Yu. Meskipun dia masih memiliki banyak wadah penyamaran untuk digunakan, dia tidak perlu lagi melanjutkan tugasnya sebagai sipir saat ini. Detik berikutnya, Zhao Yu berdiri tegak, memegang senapannya, dan diam-diam bergerak menuju sekelompok prajurit yang menyerbu ke arah mereka. Semua prajurit terfokus pada kelompok Dinglan, jadi mereka tidak menduga akan ada serangan mendadak dari belakang. Retakan, Zhao Yu menarik baut dan segera menembaki para prajurit. Namun, Zhao Yu baik hati, jadi dia membidikkan paha ke para prajurit. Bang! Bang! Ketika dia melepaskan tembakan, Zhao Yu berdiri di belakang mereka, jadi dia hampir bisa menyentuh mereka. Pada jarak sedekat itu, tidak peduli seberapa buruk keahlian menembaknya, mustahil baginya untuk meleset. Setelah 2 tembakan, 2 tentara jatuh ke tanah, memegangi paha mereka dan meratap. Prajurit lainnya berbalik dan melihat Zhao Yu, yang mengenakan seragam sipir penjara. Dia hendak melawan, tetapi Zhao Yu menembaknya di paha. Aduh! Prajurit itu pun terjatuh ke tanah. Zhao Yu sekali lagi membalikkan senapan, lalu menendang dan memukul mereka. Dalam sekejap mata, dia telah melumpuhkan ketiga prajurit itu. Pada saat ini, para prajurit di kedua belah pihak juga menyadari bahwa situasinya tidak baik. Mereka segera mengarahkan senjata mereka dan menembaki Zhao Yu. Bang bang bang. Beberapa peluru terbang dan mengenai Zhao Yu, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, dia dengan tenang mengangkat senjatanya dan memantulkan peluru. Namun kali ini, jaraknya lebih jauh, dan Zhao Yu meleset. Namun, saat ini, Zhao Yu sudah tidak berguna lagi. Dia melihat Gena dan Amerolaha berlari keluar dari tempat persembunyian sambil menembaki mereka. Setelah baku tembak yang sengit, beberapa musuh di sayap kanan semuanya tewas di tempat. Di sisi lain, Dinglan sudah berada di depan musuh. Dia bergerak lincah, kakinya yang panjang bergerak ke atas dan ke bawah, dan dia menghabisi musuh dengan mudah dalam sekejap. Begitu saja, belasan prajurit yang bergegas untuk menambah pasukan tewas atau pingsan, semuanya kehilangan kemampuan untuk melawan. Zhao Yu, petik 2, Zhao Yu, petik 2, Zhao Yu, kakak ipar. Detik berikutnya, ketiga wanita itu mengenali Zhao Yu dan segera mengelilinginya dengan penuh semangat. Zhao Yu, rencana kita gagal. Kita semua tertangkap oleh mereka, tapi kita berhasil lolos di dalam mobil tahanan. Kata Amilora dengan kecewa. Zhao Yu, cek-cek, Rena menatap Zhao Yu dan cemberut. Bukankah pakaianmu agak terlalu kecil? Bagaimana bisa begitu lucu? Mengapa kamu berganti ke seragam sipir penjara? Kau masih membicarakanku. Zhao Yu menunjuk Rena, yang mengenakan jubah merah besar, dan bertanya, kau mengenakan warna merah. Apakah kau berpura-pura menjadi hantu, atau kau takut orang tidak dapat melihatmu? Bukan urusanmu kalau kau berpakaian seksi seperti ini. Rena cemberut lalu menjelaskan, sebenarnya, jaketku hilang. Zhao Yu, akhirnya, Dinglan sampai pada intinya. Dia meraih lengan Zhao Yu dan bertanya, di mana ayah baptisku? Pada akhirnya, Zhao Yu hanya bisa mengucapkan sepatah kata, ketika terdengar langkah kaki tergesa-gesa dan teriakan berisik dari dalam penjara. Jelas, ada orang baru yang datang dari sana. Pada saat ini, Amilora tiba-tiba melihat api di kejauhan. Mengapa ada api? Apakah kamu yang menaruhnya di sana? Petik 2. Sudah terlambat, Zhao Yu berkata dengan cemas. Ini bukan tempat untuk bicara. Ayo pergi. Dengan itu, dia dengan cepat menuntun ketiga wanita itu di sepanjang dinding di luar pintu utama dan berlari ke sudut yang relatif gelap. Sebelum pergi, ketiga wanita itu tidak lupa mengambil senjata dan perlengkapan dari para prajurit yang pingsan. Mereka juga mengambil senapan, magasin, walkie-talkie, dan barang-barang lainnya. Dengung, dengung. Zhao Yu baru saja berlari beberapa langkah bersama ketiga wanita itu ketika alarm penjara tiba-tiba berbunyi. Saat alarm berbunyi, semua lampu sorot di bagian atas gedung langsung menyala. Tiba-tiba,
seluruh penjara menjadi terang benderang seolah-olah hari masih siang. Di bawah sorotan lampu sorot, Zhao Yu dan yang lainnya dengan cepat diselimuti cahaya. Zhao Yu terkejut dan dengan cepat bersembunyi di bawah deretan kereta kecil, nyaris menghindari lampu sorot. Cepat, cepat. Ketiga wanita itu mengikuti dari belakang dan masuk ke bawah gerobak satu persatu. Gerobak-gerobak ini digunakan untuk membangun rumah, jadi rodanya tidak tinggi. Ketika beberapa dari mereka bersembunyi di bawah gerobak, mereka terjepit menjadi bola, dan itu sangat menyedihkan. Zhao Yu, Ding Lan menyenggol Zhao Yu dan berbisik dalam bahasa Mandarin, situasinya tidak baik. Helikopter yang seharusnya menjemput kita telah dicegat oleh musuh. Kita tidak bisa pergi. Aku takut. Jangan khawatir, Zhao Yu segera menoleh dan menghiburnya. Aku masih punya rencana B. Dengung, dengung. Pada saat itu, alarm membuat semua orang panik, dan lampu sorot menyala-nyala di kereta kecil itu, yang luar biasa menyilaukan. Zhao Yu, cepat ceritakan padaku. Aku sangat khawatir, desak Rena. Apa rencana B? Bang! Sebelum Rena sempat menyelesaikan kata-katanya, semua lampu sorot tiba-tiba padam. Seluruh penjara menjadi gelap gulita. Bab 1703, membobol penjara naga berserk 17. Saat lampu sorot padam, alarm pun berhenti. Seluruh penjara menjadi gelap, dan hanya kafetaria yang menyala. Zhao Yu tahu bahwa pemadaman listrik pasti disebabkan oleh dua penjaga penjara, yang telah mengikuti perintahnya dan menarik saklar listrik. Hehe, Zhao Yu tertawa dan berkata kepada Rena, bagaimana? Rencanaku sudah dimulai. Kau benar-benar hebat. Rena menepuk-nepuk Zhao Yu, namun karena tempatnya yang sempit dan gelap, dia malah menamparkan pantat Zhao Yu. Oh, Rena tersipu. Maaf. Tapi, apa gunanya mati lampu? Bagaimana, kita bisa keluar? Tanya Amerola. Aku tidak mengerti, Zhao Yu berbalik dan bertanya. Aku sudah lama di penjara, dan wajar saja Ding Lan menyelamatkanku, tapi mengapa kalian berdua belum pergi juga? Bukankah kalian terlalu setia? Petik 2. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Kata Rena, apakah kamu lupa bahwa aku diculik olehmu? Jika aku tidak dapat memecahkan kasus Hulingye, bagaimana aku bisa kembali? Aku berbeda, kata Laura sambil melambaikan tangannya dengan cepat. Aku tidak setia, aku hanya menerima perintah dari bosku untuk membantumu. Setelah aku selesai, dia akan memberiku hadiah 2 kali lipat. Zhao Yu, tidak bisakah kau langsung ke pokok permasalahan? Apa rencana B-mu? Ding Lan bertanya dengan wajah tertekan. Dan, di mana ayah baptisku? Rencana B saya adalah kalian mencari mobil, dan kami akan bergegas keluar, kata Zhao Yu. Sekarang, dengarkan perintah saya. Berjalanlah sejauh 100 meter ke arah jam 5 dari sini, dan itu adalah tempat parkir rumah dosa. Kalian pergilah ke sana dan cari mobil yang bisa dikendarai dan tunggu kami. Hati-hati, ada anjing di sana dengan hidung yang sangat mancung. Kamu harus menemukan cara untuk menyingkirkan anjing itu. Ingat, setelah Anda menemukan mobilnya, jangan kabur. Tunggu saya menghubungi Anda. Lalu, kamu, Ding Lan bertanya, apakah kamu akan menemukan ayah baptisku? Benar, kata Zhao Yu, Miao Kun dan aku sudah ketahuan. Miao Kun dikurung di sel hukuman mati. Aku akan ke sana untuk menyelamatkannya dan menemuimu. Kalau begitu, kita akan keluar bersama-sama. Oke. Bagus. Ding Lan menekan senapannya. Aku akan pergi bersamamu. Tidak, jangan buat masalah lagi. Jangan khawatir, kata Zhao Yu. Aku sudah mengatur semuanya. Aku pasti akan mengeluarkan Miao Kun. Kalian semua harus mendengarkanku sekarang. Tapi, Amiola khawatir. Kita dikelilingi pasir hisap. Mobil akan mogok begitu kita masuk. Kita hanya bisa lewat jalan raya. Ada pos pemeriksaan di seluruh jalan. Bahkan jika kita berhasil mendapatkan mobil, bagaimana kita akan keluar? Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Zhao Yu hanya bisa berbohong. Aku sudah mendapat izin, jadi aku akan memastikan bahwa kita tidak akan dihalangi. Petik 2. Ekspresi Zhao Yu tidak berubah, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan. Omong kosong,
jika aku bisa menjadi sipir, bukankah itu jalan keluar terbaik? Selama saya sendiri yang keluar, siapa yang berani menghentikan saya? Kamu bahkan bisa mendapat izin, kamu benar-benar hebat. Meskipun Amiola memujinya, dia masih belum begitu percaya padanya. Baiklah, hentikan omong kosongmu, kata Zhao Yu sambil menunjuk pakaiannya. Aku bisa mendapatkan seragam penjara, jadi izin masuknya mudah. Cepatlah. Dengan itu, dia memimpin dan keluar dari bawah kereta. Dia menyerahkan 2 walkie-talkie kepada Ding Lan dan berkata, ini, kita akan menggunakan ini untuk saling menghubungi nanti. Apakah kamu tahu cara mengatur frekuensimu? Aku akan melakukannya. Amelia segera menyesuaikan kedua walkie-talkie ke frekuensi yang sama dan berkata, 215, ingat pita ini. Petik 2. Zhao Yu. Tiba-tiba, Ding Lan meraih lengan Zhao Yu dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Kamu harus, berhati-hatilah. Dia memperingatkan. Ayah, melihat tatapan mesra Ding Lan, Rena tiba-tiba mendorong Ding Lan menjauh dan mencium bibir Zhao Yu dengan keras. Ia lalu berkata, cium saja kalau kau mau, jangan buang waktu. Bagaimana, detektif China? Rena mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, apakah kau mendapatkan kekuatanku? Aku juga akan ikut, seolah-olah dia ajaib. Lara berdiri berjinjit dan mencium bibir Zhao Yu dengan penuh kasih sayang. Dia bahkan memeluknya dengan penuh kasih sayang dan berkata, kami akan menunggumu. Apapun yang terjadi, kamu harus berhasil. Baiklah, giliranmu. Pada saat ini, Rena memberi isyarat kepada Ding Lan, memberi isyarat agar dia menciumnya. Ding Lan mendekat ke wajah Zhao Yu, jelas terlihat malu. Baiklah, aku sudah selesai. Zhao Yu segera memeluk Ding Lan dan berkata, aku penuh energi. Jangan hanya membicarakanku, kalian semua juga harus berhati-hati. Jumlah mereka banyak, jadi hindari mereka jika bisa, jangan dipaksakan. Saat berbicara, Zhao Yu tidak pelit lagi. Dia memberikan baju anti peluru tak kasat mata yang sangat berharga kepada ketiga wanita itu, satu untuk masing-masing dari mereka. Pada saat yang sama, dia tidak keberatan menghabiskan lebih dari 4.000 poin untuk memperpanjang waktu penggunaan rompi anti peluru mereka menjadi 17 menit. Dengan cara ini, setidaknya keselamatan mereka akan meningkat. Setelah menggunakannya, hanya tersisa satu baju anti peluru di bilah perangkat Zhao Yu. Dia menyimpan baju anti peluru ini untuk ayah mertuanya, Miao Kun. Baiklah, mari kita mulai. Jika aku melakukannya dengan lancar, aku akan selesai dalam 10 menit. Kemudian, Zhao Yu memberi 3 wanita itu petunjuk arah, lalu berbalik dan pergi. Setelah berbelok, Zhao Yu segera menggunakan alat penyamaran dan kembali menjadi kepala sipir. Dia menarik napas dalam-dalam dan berpikir, baiklah, kali ini, tidak boleh ada kesalahan lagi. Berat badan Anda lebih dari 80 kg. Turun ke 56 kg. Ini resepnya. Varises kaki berhasil hilang dalam 48 jam. Dengan cara ini, nanti, selama dia bisa menyelamatkan Miao Kun dan bertemu dengan Ding Lan dan yang lainnya, dia akan mengunci mereka di dalam mobil dan pergi sebagai sipir. Itu sempurna. Zhao Yu bertepuk tangan dengan gembira, lalu dengan cepat memeriksa perangkat yang sedang digunakannya. Selain pengubah suara dan perangkat penyamaran, ia juga memiliki banyak perangkat lain, seperti detektor tak terlihat dan pakaian anti peluru. Terutama baju anti peluru. Karena batas waktu untuk baju anti peluru sudah habis, Zhao Yu harus menghabiskan lebih dari 2.000 poin untuk memperpanjangnya 10 menit lagi. Meskipun dia bisa berpura-pura menjadi kepala sipir, dia tetap merasa lebih baik tetap memakai rompi anti peluru. Lagi pula, dia akan punya satu rompi anti peluru yang lebih sedikit untuk dipakai. Selain itu, poinnya meningkat dengan cepat, jadi dia tidak merasa sakit hati saat mengeluarkan sedikit uang. Setelah memeriksa, Zhao Yu tidak ragu lagi. Dia segera berlari secepat yang dia bisa menuju area neraka rumah dosa. Pada saat ini, kekacauan di penjara telah mencapai puncaknya. Para tahanan dari distrik umum dibawa ke lapangan, namun listrik tiba-tiba padam, sehingga tidak dapat dihindari bahwa akan terjadi keributan di antara para tahanan,
yang membuat para penjaga penjara tidak dapat mengatasi situasi tersebut. Saat itu, bukan saja kafetaria tidak mampu meredam kerusuhan yang disebabkan oleh para pejuang, tetapi juga banyak kebakaran. Banyak penjaga penjara yang terlalu sibuk untuk mengurus diri sendiri, dan keadaan menjadi semakin kacau. Setelah beberapa saat, Zhao Yu tiba di daerah neraka. Karena dia telah memindahkan sebagian besar pasukan polisi dari neraka terlebih dahulu, dia hanya melihat dua penjaga penjara saat dia tiba. Tiba-tiba terjadi pemadaman listrik, dan dua penjaga penjara sedang mengobrol sambil memegang lampu minyak di tangan mereka. Tiba-tiba, ketika mereka melihat kepala sipir datang sendiri, mereka berdua ketakutan dan segera memberi hormat. Cepatlah. Agar tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk berpikir, Zhao Yu bertanya dengan cemas, di mana pria Tionghoa yang baru saja dikirim ke sini. Cepat bawa aku padanya, cepat. Oh, salah satu penjaga penjara dengan cepat menjawab, maksudmu nomor 1896, yang baru saja dikirim ke sini. Benar, Zhao Yu teringat nomor tahanan Miao Kun dan segera mengangguk. Cepatlah, aku ingin menemuinya sekarang. Oh, oke, silakan ikuti aku. Kedua penjaga penjara itu tidak berani menunda. Salah satu dari mereka mengeluarkan beberapa set kunci dari lemari, dan yang lainnya memegang lampu minyak. Kemudian, mereka membawa Zhao Yu dan berjalan ke kedalaman neraka. Bab 1704, membobol penjara naga berserk 18. Situasi di area neraka sedikit berbeda dari apa yang dibayangkan Zhao Yu. Sel-sel penjara di sini semuanya tunggal. Setiap sel dikunci dengan pintu besi, dan hanya ada lubang pengiriman berbentuk persegi panjang di pintu besi tersebut. Pintu besi tersebut berkarat dan tampak sangat primitif. Ketika mereka melewati koridor, mereka bisa mencium bau busuk yang kuat yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Zhao Yu telah mendengar dari tahanan lain bahwa alasan mengapa distrik neraka disebut neraka bukanlah karena lingkungan di sini jauh lebih buruk daripada distrik lain, tetapi karena kebebasan pribadi para tahanan di sini sangat dibatasi. Para tahanan tidak melakukan aktivitas di luar ruangan. Kecuali untuk keadaan yang sangat khusus, mereka akan tinggal di ruangan yang penuh bau busuk ini hampir sepanjang tahun. Yang lebih mengerikan lagi adalah hanya ada jendela kecil seukuran telapak tangan di dalam sel, dan hampir mustahil untuk melihat langit. Terjebak di sini dalam waktu lama seringkali bisa membuat orang gila. Kamar 15, ini dia. Tak lama kemudian, kedua penjaga penjara membawa Zhao Yu ke pintu salah satu sel. Pintunya dikunci dengan dua kunci besar, yang harus dibuka oleh kedua penjaga penjara pada saat yang bersamaan. Zhao Yu menundukkan kepalanya dan membuka pintu pengiriman untuk melihat ke dalam, tetapi karena gelap, dia tidak bisa melihat apapun. Lepaskan aku, lepaskan aku. Namun, begitu mereka mendengar keributan itu, terdengar suara gemuruh dari dalam sel. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kau mengurungku? Lepaskan aku. Petik 2. Mendengar suara gemuruh itu, Zhao Yu merasa lega. Pria itu berbicara dalam bahasa Inggris, dan suara itu milik ayah mertuanya, Miao Kun. Namun, pada saat yang sama, Zhao Yu juga mendengar suara rantai. Tampaknya Miao Kun tidak hanya dikurung di sini, tetapi mungkin juga dibelenggu. Batuk, Zhao Yu terbatuk dan segera memerintahkan dua penjaga penjara, baiklah, buka. Kedua penjaga penjara itu tidak berani menunda. Mereka segera mengeluarkan kunci masing-masing dan mulai membuka kunci pintu. Cek. Zhao Yu bertanya-tanya bagaimana dia harus menghadapi Miao Kun nanti ketika dia melihatnya. Haruskah aku memukul Miao Kun hingga pingsan? Dan kemudian membiarkan dua sipir penjara menggendongnya keluar. Tidak, dia langsung menyangkalnya. Lagi pula, Miao Kun terlalu berat. Akan butuh waktu lama untuk menggendongnya. Selain itu, dia harus bertemu dengan Ding Lan dan yang lainnya nanti. Tidak. Saat Zhao Yu sedang memikirkan hal ini, kedua penjaga penjara sudah membuka pintu sel. Mereka berdua menoleh, menunggu perintah Zhao Yu. Zhao Yu khawatir Miao Kun akan melihatnya, jadi dia segera berbalik ke samping dan berdiri di samping pintu. Dia kemudian melotot kedua penjaga penjara dan berteriak. Mengapa kau menatapku? Masuklah dan bawa dia keluar.
Petik 2. Ya, ya, kedua penjaga penjara itu segera memasuki sel dengan lampu minyak dan mulai melepaskan rantai. Selesai. Pada saat itu, Zhao Yu sudah mengambil keputusan. Dengan satu pikiran, dia mengakhiri efek alat penyamaran itu dan kembali ke penampilan aslinya. Begitu dia pulih, kedua penjaga penjara itu membuka belenggu Miao Kun. Zhao Yu menyalakan penglihatan malamnya yang tak terlihat, lalu bergegas masuk dan menendang lampu minyak. Huala! Lampu minyak jatuh ke tanah dan padam. Lalu, terdengar serangkaian suara retakan di dalam sel. 10 detik kemudian, Zhao Yu menarik Miao Kun keluar dari sel dan datang ke pintu. Miao Kun tidak bisa melihat apapun. Dia gemetar ketakutan dan meratap, "Tidak. Jangan bunuh aku aku mengakui segalanya. Ampuni aku. Baiklah, panggil adikmu." Zhao Yu mengumpat dengan marah, "Apakah kamu tidak punya prinsip?" Zhao Yu. Miao Kun sangat terkejut hingga hampir melompat. "Zhao Yu, kau datang untuk menyelamatkanku. Bagaimana kau bisa sampai di sini?" "Hei, hati-hati. Tadi aku mendengar suara sipir. Dia ada di sini," kata Miao Kun, tiba-tiba teringat sesuatu. Zhao Yu terlalu malas untuk menjelaskan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa meskipun Miao Kun sudah bisa berjalan, kakinya masih terikat dengan gelang kaki, yang membuatnya sangat tidak nyaman untuk berjalan. Namun, kedua penjaga penjara itu sudah dipukul pingsan oleh Zhao Yu, jadi dia tidak yakin apakah kunci untuk membuka gelang kaki itu ada di tangan kedua penjaga penjara itu. "Baiklah, jangan bergerak, demi menghemat waktu, Zhao Yu tidak punya pilihan selain menggunakan kunci pembuka universal." Borgol kaki Miao Kun pun terbuka. "Wow," Miao Kun terkejut. "Matamu tajam. Bagaimana kamu bisa melihatnya?" "Baiklah, kalian boleh berhenti bicara." Zhao Yu berbalik dan menutup pintu sel. Untuk mencegah kedua penjaga penjara terbangun, dia bahkan mengunci kedua kunci itu lagi. Tentu saja, untuk berjaga-jaga, Zhao Yu mengambil kunci dari penjaga penjara terlebih dahulu dan memegangnya di tangannya. "Zhao Yu," Miao Kun tidak mau tinggal diam. Dia bertanya, "Baru saja, apa yang terjadi di atas ring? Mengapa orang itu memintamu pergi? Dan bagaimana kau bisa datang ke sini untuk menyelamatkanku? Ini distrik neraka." "Bos, oh tidak, ayah mertua, ini bukan tempat untuk bicara." Zhao Yu menarik Miao Kun ke arah pintu keluar. "Aku akan menceritakan lebih banyak kepadamu saat kita keluar. Ayo pergi." Tunggu. Miao Kun tiba-tiba menarik Zhao Yu ke samping dan bertanya, "Katakan padaku, apakah kau yakin bisa mengeluarkanku dari sini? Berat badan Anda lebih dari 80 kg. Turun ke 56 kg. Ini resepnya. Varises kaki berhasil hilang dalam 48 jam. Dengan cara ini, apakah kamu baik-baik saja?" Zhao Yu tertekan. "Aku tidak bisa membawamu keluar, jadi aku di sini untuk menyelamatkanmu. Cepatlah." Petik 2. Tidak. Namun, Miao Kun menolak untuk pergi. Dia tiba-tiba meraih lengan Zhao Yu dan berkata dengan penuh semangat, "Zhao Yu, bagaimana jika kita membawa satu orang lagi?" "Apa?" Zhao Yu tercengang. "Apa maksudmu? Apa maksudnya dengan membawa satu orang lagi? Kau sudah menjadi beban, aku harus membawa lebih banyak lagi." Saat Zhao Yu mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Jantungnya bergetar dan dia tercengang. "Zhao Yu, londe, itu londe." Suara Miao Kun bergetar saat dia berbicara. "Dia ada di kamar 18. Apakah menurutmu, kita bisa menyelamatkannya juga?" "Ya Tuhan." Zhao Yu merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia segera meraih lengan Miao Kun dan bertanya, "Apa kau bercanda denganku?" Aku tidak bercanda. Aku yakin londe itu ada di kamar 18. Kata Miao Kun dengan sungguh-sungguh. Petik 2. "Kenapa?" Zhao Yu bingung. "Kau melihatnya. Bagaimana kau bisa begitu yakin?" "Aku tidak melihatnya," kata Miao Kun sambil terengah-engah. "Tetapi, ketika aku terkunci di sini, aku mendengar seseorang mengetuk pipa air dengan sebuah batu. Irama ketukan itu adalah kode Morse yang paling umum.
Jadi, aku juga mengetuk pipa dengan rantai dan berinteraksi dengannya. Zhao Yu, kata Miao Kun dengan nada yang sangat serius. Orang itu bilang dia kesepian. Dia dikurung di kamar 18. Aku harus menyelamatkannya. Ini, Zhao Yu mengerutkan kening. Ayah mertua, kamu harus memikirkannya dengan matang. Ini bisa jadi jebakan. Baiklah, Miao Kun mengangguk, lupakan saja. Mari kita berpura-pura tidak mengatakan apapun dan membiarkan orang terkaya di dunia dan hadiahnya sebesar $1 miliar AS berlalu begitu saja. Ayo pergi. Apa-apaan ini? Zhao Yu melotot ke arah Miao Kun, tapi Miao Kun tidak bisa melihat matanya dalam kegelapan. Tiba-tiba, Zhao Yu merasakan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Itu karena, $1 miliar AS, milik Miao Kun tiba-tiba mengingatkannya. Kita harus tahu bahwa heksagram yang dibukanya hari ini adalah heksagram yang bermutasi super, Kun Qian Genkan. Sekarang, dia akhirnya mulai memahami apa arti puisi heksagram itu. Kata, kan, tidak hanya mewakili 3 wanita cantik, tetapi juga dalang di balik layar, si Mena. Dan karena DUI ada sebelum kan, itu berarti DUI bahkan lebih kuat daripada kan. Ya Tuhan, memikirkan hal ini, Zhao Yu merasa jantungnya berdetak lebih cepat dan darahnya mendidih. Mungkinkah orang terkaya di dunia, yang telah hilang selama 6 tahun, benar-benar bersama Hua-Hua? Bab 1705, membobol penjara naga berserk 19. Retak, retak, retak. Di lorong gelap itu, terdengar suara logam bergesekan dengan logam. Ternyata Zhao Yu sedang mencari kunci para penjaga penjara. Zhao Yu, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Miao Kun tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Dia berdiri di depan sel 18 dan bertanya dengan cemas, apakah kamu tidak punya senjata? Kunci dan buka saja. Apakah kamu gila atau aku yang gila? Zhao Yu tertekan. Menembak bisa membuka kunci. Juga, apakah kamu khawatir tidak ada yang akan memperhatikan kita? Kamu benar-benar hebat. Lalu, Zhao Yu mengeluarkan senter, menyalakannya, dan menyorotkannya ke kunci itu. Aku pergi dulu. Mengapa kau tidak mengeluarkan sentermu tadi? Tegur Miao Kun. Zhao Yu telah mengambil senter dari 2 penjaga penjara. Karena penglihatannya tidak terlihat di malam hari, dia belum menggunakannya. Akan tetapi, alat penglihatan malam itu tidak dapat melihat apapun dengan jelas, jadi dia harus menyalakan senter dan mengarahkannya ke 2 set kunci tersebut. Ada nomor di kunci itu. Carilah. Zhao Yu akhirnya melihat nomor yang terukir di setiap kunci. Dia segera memanggil Miao Kun. Oh, Miao Kun berhenti mengeluh dan berjongkok untuk mencari kunci bersama Zhao Yu. Sebenarnya, Zhao Yu masih memiliki banyak alat pemecah kunci universal, tetapi dia merasa bahwa menggunakan 2 alat berharga untuk membuka 2 kunci adalah hal yang sia-sia. Saya menemukannya. Tak lama kemudian, mereka berdua bekerja sama dan menemukan 2 kunci bertanda angka 18. Kuncinya dimasukkan ke dalam lubang kunci, dan cocok sekali. Dengan 2 suara yang keras, pintu sel 18 dibuka oleh keduanya. Miao Kun hendak melangkah masuk, tapi Zhao Yu mendorongnya ke samping dan berkata, jangan bergerak, biarkan aku yang melakukannya. Zhao Yu mengenakan pakaian anti peluru dan alarm darurat. Jika ini jebakan, dia pasti bisa mengatasinya. Siapa itu? Namun, sebelum Zhao Yu bisa melakukan apapun, sebuah suara tua terdengar dari dalam sel, apakah listrik padam? Ini jarang terjadi. Londe, mendengar suara ini, Miao Kun tidak bisa menahan diri lagi. Dia bertanya, apakah itu kamu? Ah, orang di dalam terkejut dan bertanya dengan penuh semangat, siapa itu? Siapa kamu? Zhao Yu mengangkat senternya dan menyorotkannya ke dalam. Tiba-tiba dia melihat seorang pria berambut putih berseragam tahanan duduk di tempat tidur. Oh, Zhao Yu dan Miao Kun sama-sama terkejut. Pria itu berambut acak-acakan dan berjanggut panjang, mirip Ren Wuxingdari, tertawa bangga di dunia tinju. Namun, tidak ada rantai yang berlebihan pada pria itu, bahkan tidak ada borgol atau belenggu kaki. Itu dia, Londe, akhirnya aku menemukanmu, kata Miao Kun dengan gembira. Ini,
Zhao Yu mengangkat alis kanannya dan menatap Miao Kun dengan curiga. Dia berpikir, bagaimana kamu bisa mengenalinya sekilas saat dia sudah dalam kondisi seperti ini? Siapa dia? Orang tua berambut putih itu menyingkirkan rambut putih yang menutupi wajahnya dan melihat dengan saksama, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Tidak salah lagi. Miao Kun melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat dalam bahasa Inggris, "Londe, ini aku, Miao perempuan. Kita pernah membicarakan bisnis sebelumnya. Baru saja, orang yang menggunakan kode Morse untuk menghubungi Anda juga saya." Miao betina, Londe berpikir lama tetapi tampaknya tidak mengingat apapun. Namun, dia masih bertanya dengan cara yang luar biasa bersemangat, bisakah kamu membawaku keluar dari sini? Selama aku bisa pulang, aku akan membayarmu berapapun yang kau mau. Aku sudah menderita di sini selama 6 tahun. Kumohon, kamu masih bisa jalan. Zhao Yu melihat penampilan pria itu yang lemah dan merasa gelisah. Jika orang ini benar-benar orang terkaya di dunia, Londe, maka dia pasti sudah menjadi orang tua berusia 60-an sekarang. Tidak masalah. Londe segera berdiri dan berjalan beberapa langkah menjauh dari mereka berdua. Meskipun aku terjebak, aku berlatih setiap hari hanya agar aku bisa keluar suatu hari nanti. Londe berjalan dengan susah payah. Suaranya tercekat karena emosi karena kegembiraannya. Baiklah kalau begitu, Zhao Yu melambaikan tangan pada Miao Kun dan berkata, "Ayo pergi." Tidak, Miao Kun terkejut dan memberi isyarat untuk menghentikannya. Dia menyorotkan senter ke wajahnya dan berkata kepada Londe, "Lihat baik-baik. Apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku?" "Kamu?" Londe menggertakkan giginya, ekspresinya sangat jelek. "Londe," kata Miao Kun dengan serius, "aku di sini untuk menyelamatkanmu, bukan untuk imbalan apapun, tetapi untuk janji yang kita buat saat itu." Mendengar ini, Londe menangis terseduh-seduh dan berlutut di depan Miao Kun. Aku mohon padamu. Aku menjalani hidup yang menyedihkan karena janji yang kubuat denganmu. Aku mohon padamu, jangan bicara padaku lagi." Zhao Yu sedikit bingung. "Baiklah kalau begitu." Miao Kun menepuk lengan Zhao Yu dan berkata, "Ayo pergi. Biarkan Tuan Londe menikmati masa tuannya dengan tenang. Ayo pergi." Jangan. Londe terkejut dan dengan cepat meraih lengan Zhao Yu yang lain. "Jangan pergi, aku berjanji padamu." Kedua lelaki tua itu masing-masing memegang lengan Zhao Yu. Adegan itu sangat aneh, dan Zhao Yu merasa sangat malu. Tapi, keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Lanjut Londe, "Saya tidak tahu seperti apa situasi perusahaan sekarang, dan apakah saya masih bisa menepati janji saya saat kembali. Jangan khawatir, situasinya lebih baik dari yang bisa kamu bayangkan." Miao Kun melepaskan lengan Zhao Yu dan mengangguk. "Asalkan kamu bersedia." Sudah cukup. Akhirnya, Zhao Yu merasa cemas. "Apakah kamu pikir ini rumahmu? Ada ribuan musuh di sini, dan kita akan segera dikepung, dan kalian berdua masih punya keinginan untuk membuang-buang waktu di sini." Ya, Miao Kun menepuk kepalanya. "Aku hampir lupa." "Ayo pergi," katanya. Dengan itu, mereka berdua dengan cepat membawa Londe keluar dari sel dan berlari menuju gerbang neraka. "Ada satu hal yang tidak ku mengerti," kata Miao Kun. "Kau sudah dikurung begitu lama. Apa kau tahu siapa yang memasukkanmu ke sini sekarang?" "Aku tidak tahu." Londe menjawab dengan cara yang tidak biasa lugas. "Aku hanya tahu bahwa ini seharusnya Afrika, karena aku pernah mendengar mereka berbicara dalam bahasa mereka yang kasar dan aku pernah melihat orang kulit hitam sebelumnya." Miao Kun terkejut. "Tidak ada yang menginterogasimu?" "Ya," Londe mengangguk. "Ada orang Arab yang sering datang untuk menginterogasi saya." "Apa yang kau interogasi?" tanya Miao Kun. Biasanya rahasia bisnis dan beberapa rahasia politik. Tentu saja, ada juga produk teknologi perusahaan saya." Petik 2. Sebelum Londe sempat menyelesaikan perkataannya, Zhao Yu tiba-tiba menyuruhnya diam. Saat ini,
mereka sudah keluar dari sel penjara dan berjalan di sepanjang koridor menuju pintu masuk utama penjara. Saat mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, Zhao Yu segera memberi isyarat agar mereka tetap diam. Namun untungnya, suara langkah kaki itu semakin menjauh dan segera menghilang. Memanfaatkan kesempatan ini, Zhao Yu segera menyalakan walkie-talkie dan mengirim pesan ke Ding Lan dalam bahasa Mandarin. Hei, Ding Lan, aku sudah menyelesaikan misiku. Tolong balas, tolong balas. Dengan suara mencicit, terdengar gema dari walkie-talkie. Namun, setelah mendengar gema itu, Zhao Yu tiba-tiba menjadi tegang dan merasakan firasat buruk. Tidak hanya suara Ding Lan yang bergema melalui walkie-talkie, tetapi suara peluru juga bisa terdengar. Zhao Yu, Ding Lan berkata tanpa daya. Kami telah terekspos. Kami terjebak di sebuah rumah di sisi selatan tempat parkir, jadi kami tidak dapat membantu Anda. Kakak ipar, sebaiknya kau bawa ayah baptis dan pergi. Kami akan memikirkan cara. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari walkie-talkie, dan sinyalnya terputus. Bab 1706, membobol penjara naga berserk 20. Hei, halo, Ding Lan. Zhao Yu menekan walkie-talkie dengan kuat dan memanggil beberapa kali lagi, tetapi tidak ada jawaban dari sisi lain. Dari suaranya, dia bisa tahu bahwa mereka telah diserang oleh senjata berat. Sialan, Zhao Yu mengepalkan tangannya erat-erat. Dia benar-benar tidak beruntung hari ini. Tidak ada satu hal pun yang berjalan sesuai rencana awalnya. Apa? Ada apa? Miao Kun bertanya dengan cemas. Ding Lan, apakah Ding Lan dan yang lainnya baik-baik saja? Pesawat kita. Jangan katakan apapun. Zhao Yu menutup matanya dan terengah-engah. Biarkan aku diam. Melihat ekspresi khawatir Zhao Yu, Miao Kun tidak berani bertanya lebih lanjut. Bagaimana kalau begini? Namun, Zhao Yu hanya memikirkannya kurang dari 2 detik, lalu segera mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada mereka berdua. Ayo, ikuti aku. Ayo keluar dulu. Kemudian, dia menuntun Miao Kun dan Londe keluar pintu. Saat itu, saat api semakin membesar, sebagian besar sipir penjara bergegas ke kafetaria untuk memadamkan api. Tidak ada orang lain yang masih hidup di gerbang penjara. Setelah melihat mobil tahanan terbalik dan banyaknya mayat di tempat kejadian, Miao Kun menelan ludah karena terkejut. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia ingin bertanya, tetapi melihat wajah pucat Zhao Yu, dia menahannya. Di sini, dengan sangat cepat, Zhao Yu membawa mereka berdua ke kereta dari sebelumnya, lalu menunjuk ke bawah dan berkata, kalian bersembunyi di sini dan menungguku. Ingat, jika aku tidak kembali, jangan pergi kemanapun. Baiklah, Miao Kun segera menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam mobil. Jangan khawatir, kami tidak akan lari. Ayah mertua, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera menyerahkan pistol yang diambilnya dari sipir kepada Miao Kun, lalu berkata, hati-hati. Kamu juga. Miao Kun segera mengambil pistolnya dan masuk ke dalam kereta, diikuti Londe dari belakang. Saat Miao Kun menundukkan kepalanya, Zhao Yu memakaikan baju anti peluru terakhir padanya dan memperpanjang durasi penggunaannya dengan menghabiskan poin. Setelah itu, dia segera berbalik dan berlari langsung ke arah selatan tempat parkir. Meskipun ada kemungkinan besar Ding Lan dan yang lainnya telah mengalami nasib buruk, bagaimana mungkin Zhao Yu membiarkan mereka begitu saja? Apapun yang terjadi, dia harus bergegas. Karena khawatir akan keselamatan Ding Lan dan yang lainnya, dia berlari semakin cepat. Dengan bantuan alat penglihatan malam yang tak terlihat, dia berlari ke pintu depan tempat parkir secepat yang dia bisa. Akibatnya, begitu sampai di sana, ia langsung mendengar suara tembakan yang keras. Sejumlah besar tentara sudah muncul di sisi selatan tempat parkir dan melepaskan tembakan dengan ganas ke arah tertentu. Persetan, Zhao Yu sangat cemas. Karena mereka masih syuting, itu berarti Ding Lan dan yang lainnya mungkin masih hidup. Jadi, Zhao Yu tidak terlalu memikirkannya. Dia segera berubah menjadi sipir penjara dan berlari menuju tempat tembakan itu terjadi.
Ketika dia berlari ke garis depan untuk melihat, dia menjadi semakin cemas, seolah-olah dia telah menyiramkan minyak ke dalam api. Dia melihat puluhan tentara mengepung sebuah gedung berlantai 2 dan melepaskan tembakan dengan liar. Struktur bata dan genteng bangunan kecil itu sudah berlubang-lubang, seperti sarang tawon. Selain itu, ada lubang di sudut bangunan kecil itu, dan setengah atapnya sudah runtuh. Bangunan itu sudah dalam bahaya. Berhenti, berhenti, berhenti. Melihat situasi yang kritis, Zhao Yu segera bergegas ke kerumunan dan berteriak, semuanya, berhenti menembak. Berhenti menembak, berhenti berkelahi. Ketika dia melihat salah satu prajurit masih menembaki dengan senapan mesin ringannya, Zhao Yu menghampiri dan menendangnya, hingga dia terjatuh ke tanah. Wus! Kerumunan itu gempar. Para prajurit mengira mereka diserang, jadi mereka segera mengarahkan senjata mereka ke Zhao Yu. Namun, ketika mereka melihat wajah Zhao Yu dengan jelas, mereka semua terkejut dan segera menyimpan senjata mereka. Kepala penjaga, kepala penjaga. Itu kepala penjaga. Petik 2. Saat salah satu tentara berteriak, yang lain berhenti menembak, dan suara tembakan berangsur-angsur melemah. Retakan. Setelah penembakan berhenti, Zhao Yu melihat bahwa di ruang terbuka di kejauhan, ada seorang prajurit dengan peluncur roket di bahunya. Dia berlutut dengan satu lutut, siap menembakkan roket ke gedung kecil itu. Ketika dia melihat sipir penjara, dia segera menyingkirkan peluncur roket dan menatap Zhao Yu dengan bingung. Siapa yang memberimu perintah? Apa kalian semua gila? Apa yang kalian semua lakukan? Zhao Yu meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengumpat dengan marah, tetapi matanya dengan gugup menatap bangunan kecil itu, khawatir tentang keselamatan Ding Lan dan yang lainnya. Tuan Kepala Penjara, seorang petugas bergegas berlari untuk melapor. Kami baru saja menemukan 3 musuh yang menyelinap ke dalam penjara. Mereka mencoba mencuri kendaraan militer dan membunuh tentara kami. Sekarang, kami telah memblokir mereka di gedung kecil itu. Aku tahu, aku tahu. Zhao Yu berteriak marah, ketiga orang itu adalah penjahat penting. Mereka memiliki informasi penting. Para petinggi telah memberikan perintah hukuman mati agar mereka tetap hidup. Apakah kalian semua ingin mati? Hei! Sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan kalimatnya, seorang pria tiba-tiba muncul dari balik kerumunan dan berteriak pada Zhao Yu dengan nada yang sangat khusus, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Saat kerumunan itu bubar, seorang perwira berjanggut panjang muncul di depan mereka. Orang ini mengenakan seragam militer yang disetrika dengan baik, yang membuatnya tampak berbeda dari perwira biasa. Anda, bagaimana Zhao Yu bisa tahu identitas orang ini? Namun, semua orang di penjara memanggilnya, kepala penjara, tetapi orang ini berani memanggilnya dengan namanya. Ini berarti dia pasti berstatus tinggi. Bang! Dengan munculnya orang ini, tiba-tiba listrik di penjara kembali menyala. Lampu sorot menyala di mana-mana, sekali lagi menerangi seluruh penjara seolah-olah hari masih siang. Tidak bagus. Karena listrik sudah pulih, berarti ada yang mengganti perintahnya. Mungkinkah? Otto? Apakah kamu gila? Lihat apa yang telah kamu lakukan. Petugas berjanggut itu mendatangi Zhao Yu dan bertanya dengan keras. Apa? Apa yang kulakukan? Zhao Yu cemberut. Apa yang ingin kau lakukan? Orang-orang, ambil senjata sipir kepala. Teriak perwira berjanggut itu, dan beberapa prajurit segera datang dan mengambil alih Zhao Yu. Hei, hei, teriak Zhao Yu. Kalian gila. Beraninya kalian menyentuh sipirku. Apa kalian mencari kematian? Kemarilah, ke sini, mengikuti perintah pria berjanggut itu. Beberapa prajurit meraih lengan Zhao Yu dan menariknya ke sebuah rumah kecil di sebelahnya. Pada saat ini, si jenggot besar menampakkan ekspresi ganas dan meraung, kamu sudah selesai. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke telinganya. Bos sudah tahu apa yang telah kamu lakukan. Kau bahkan tidak bisa melakukan hal sesederhana itu, dan kau bahkan mengacaukan penjara. Kau dipecat. Sekarang, dia menunjuk dirinya sendiri. Aku panglima tertinggi rumah dosa. Kau tidak punya hak untuk memberi perintah kepada siapapun, mengerti? Hah, Zhao Yu awalnya tertegun, lalu dia kecewa.
Ia mengira bahwa kepala sipir adalah tiran lokal yang memiliki otoritas penuh. Ia tidak menyangka bahwa Simone punya rencana lain dan telah mengatur agar pemimpin lain masuk ke dalam militer. Baiklah, kata petugas berjanggut itu dengan dingin, kamu akan dihukum. Aku harus segera membereskan kekacauan yang kau tinggalkan. Setelah mengatakan itu, dia segera keluar dari pintu, melambaikan tangannya, dan berteriak kepada para prajurit, terus tembak. Ratakan rumah itu dengan tanah. Jangan biarkan seorang pun hidup. Bab 1707, membobol penjara naga berserk, 21. Atas perintah perwira berjanggut besar itu, para prajurit kembali mengangkat senjata mereka dan menembaki gedung tempat Ding Lan dan yang lainnya berada. Pada saat yang sama, prajurit roket dengan bazooka juga mulai mengisi ulang roketnya, siap untuk menembakkan yang lain. Selain itu, dengan dinyalakannya kembali lampu sorot, di salah satu menara penjaga di tembok penjara, beberapa tentara sedang mengisi peluru ke senapan mesin berat dan bersiap untuk membombardir gedung kecil itu dengannya. Saat ini, Ding Lan dan yang lainnya belum bergerak, dan sudah tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Jika mereka terkena roket atau senapan mesin berat lagi, bangunan kecil itu pasti akan hancur. Sekalipun gadis-gadis itu masih hidup, tidak ada kemungkinan mereka akan selamat. Yang lebih menyedihkan lagi adalah kerja keras Zhao Yu untuk memainkan peran sebagai kepala sipir tidak lagi berguna. Dia tidak hanya dipecat, tetapi dia juga menjadi tahanan dan dikendalikan oleh para prajurit. Namun, bahkan pada titik ini, Zhao Yu tidak dapat dianggap berada dalam situasi putus asa. Ini karena dia hanya membutuhkan kombinasi super jubah tak terlihat dan pesawat untuk segera melarikan diri. Namun, meski dia bisa melarikan diri dengan mudah, bagaimana dengan Ding Lan dan yang lainnya? Bagaimana dengan Miao Kun dan Londe? Tidak. Mendengarkan suara tembakan yang semakin terkonsentrasi di luar rumah, dan kemudian mengingat ledakan yang didengarnya dari walkie-talkie, Zhao Yu merasa cemas dan gelisah. Ding Lan, baik, Rena, keberlangsungan hidup ketiga gadis itu tidak diketahui. Meskipun dia telah memberi mereka rompi anti peluru, kemungkinan mereka selamat dari serangan yang begitu dahsyat itu sangat kecil. Mereka semua jatuh ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat akan dorongan yang diberikan oleh para wanita cantik kepadanya di kereta. Mereka telah menaruh semua harapan mereka kepadanya, jadi bagaimana mungkin dia bisa mundur sekarang? Bahkan jika mereka sudah mengorbankan diri mereka sendiri, aku, Zhao Yu, tidak akan pernah membiarkan bajingan ini pergi. Petik 2. Memikirkan hal ini, kemarahan Zhao Yu memuncak, dan dia dipenuhi dengan kekejaman. Seolah-olah alam semesta kecil telah meledak, dan urat nadinya yang biru menggembung, dan dia penuh dengan niat membunuh. Baiklah, kau memaksaku melakukan ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Hari ini ditakdirkan menjadi hari yang layak diingat. Aku akan membuat rumah dosa mengingat namaku, Zhao Yu si detektif gila. Cekikikan, Zhao Yu mengepalkan tinjunya dengan sangat kuat hingga retak. Ia kemudian menggunakan dua palu tak terlihat terakhir di tangan kiri dan kanannya secara bersamaan. Petik 2. Pada saat itu, para prajurit yang bertugas menjaga Zhao Yu menyadari ada yang tidak beres dan segera mengarahkan senapan mereka ke arahnya. Pada saat yang sama, seseorang mengeluarkan tali dan ingin mengikat Zhao Yu, sipir penjara palsu itu. Pada akhirnya, tepat saat tali itu menyentuh tubuh Zhao Yu tiba-tiba berdiri dan meninju prajurit yang memegang tali itu. Pria itu terlempar ke belakang, menghantam dinding, dan jatuh pingsan ke tanah. Talinya jatuh ke tanah dengan bunyi gemerincing. Petik 2. Melihat kemarahan Zhao Yu yang tiba-tiba, para prajurit di ruangan itu terkejut. Mereka dengan cepat mengarahkan senapan mereka ke arah Zhao Yu dan siap menembak. Wahaha. Detik berikutnya, tawa khas Zhao Yu terdengar dari dalam pondok, diikuti oleh suara tembakan dan percikan api yang keras. Kemudian, terdengar suara perkelahian, jeritan, dan ratapan. Akhirnya, suara tembakan di kabin menarik perhatian petugas berjanggut itu. Dia berbalik dan melambaikan tangannya.
Sekelompok tentara segera mengarahkan senjata mereka dan bergegas ke depan rumah kecil itu. Saat ini, rumah itu kembali sunyi. Jeritan dan jeritan dari sebelumnya semuanya telah berhenti. Suasana begitu sunyi sehingga agak aneh. Ayo masuk, ayo kita lihat. Petugas berjanggut itu penasaran dan segera memberi perintah. Maka, 5 atau 6 prajurit mengangkat senjata mereka dan dengan hati-hati mendatangi pintu rumah kecil itu, siap untuk membukanya. Akibatnya, tepat saat mereka membuka pintu, terdengar suara dentuman keras dari dalam ruangan. Bang, pintunya terbentur sesuatu, dan seseorang terlempar keluar dari dalam. Pria itu terlempar keluar rumah secara horizontal. Karena kecepatannya, dia tidak hanya berhasil mendobrak pintu, tetapi juga menjatuhkan 5 atau 6 prajurit yang sedang menjerit kesakitan. Ah, pintu masuknya kacau balau. Orang-orang kemudian melihat dengan jelas bahwa orang yang terbang keluar itu juga seorang prajurit yang menjaga kepala sipir. Di bawah hantaman yang begitu dahsyat, orang ini sudah lama mati, muntah darah dan sekarat. Ah, semua orang terkejut, sama sekali tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Mengaum, dengan raungan seperti binatang buas, Zhao Yu, yang telah kembali ke wujud aslinya, bergegas keluar dari rumah. Begitu dia bergegas keluar, dia seperti harimau ganas yang telah turun gunung, dan dia menerjang kerumunan. Ah, para prajurit masih linglung, tapi Zhao Yu sudah membentangkan palu kiri dan kanannya, menerobos masuk dan menghancurkan siapapun yang dilihatnya. Asyik, wus, bada, ah. Palu Zhao Yu sangat kuat. Setiap kali dia memukul seseorang, orang itu akan terbang kembali dan menjatuhkan banyak prajurit, seperti halnya bowling. Dalam sekejap, para prajurit dipukuli sampai mereka meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Zhao Yu, yang telah memasuki mode mengamuk, sedang bersenang-senang ketika dia tiba-tiba melihat prajurit roket telah mengisi roketnya dan siap untuk menembaki gedung itu lagi. Tatapan mata Zhao Yu tajam dan tangannya lincah. Ia segera berlari ke arah seorang prajurit yang sudah muntah darah. Ia membidik punggung prajurit itu dan memukul dadanya dengan palu. Prajurit itu melesat ke arah prajurit roket itu seperti bola meriam. Dentang. Bola meriam manusia mengenai peluncur roket, menyebabkan tubuh prajurit roket miring dan moncong peluncur roket bergeser. Namun, pelatuk peluncur roket sudah ditarik. Lalu, seolah-olah sudah diperhitungkan sebelumnya, roket itu melesat keluar dari peluncur roket, tetapi tidak mengarah ke bangunan kecil itu, melainkan ke arah dinding halaman penjara. Dengan suara keras, tembok halaman hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, sebagian besar tembok itu runtuh. Kebetulan, tembok halaman yang runtuh itu terhubung dengan menara sentri. Saat tembok halaman runtuh, tembok menara sentri retak. Dalam beberapa detik, tembok itu runtuh bersama temboknya. Ah! Para prajurit di menara penjaga berseru. Ledakan, ledakan. Saat menara penjaga runtuh, senapan mesin berat itu terkubur di dalam debu tanpa melepaskan satu peluru pun. Hah! Petik 2. Pada saat itu, petugas berjanggut itu terkejut. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mungkinkah sipir itu telah mengkhianatinya? Tapi, bagaimana orang itu bisa begitu ganas? Oh. Akhirnya, setelah identifikasi yang cermat, dagunya hampir menyentuh tanah. Dia tidak menyangka bahwa pria yang seperti harimau di antara kawanan domba itu bukanlah kepala sipir, Ito. Meskipun dia mengenakan pakaian yang sama dengan kepala sipir, dia tampak seperti orang Asia. Ini. Petugas berjanggut itu mencengkeram jenggotnya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria ganas ini seperti manusia serigala dari barat, tetapi juga seperti Hulk dalam film-film Marvel. Siapapun yang terkena pukulannya akan terlempar dengan sangat parah. Ini. Betapapun luar biasanya hal itu, petugas berjanggut itu secara naluriah mengeluarkan pistolnya dan menembak Zhao Yu. Bang. Dia menembakkan beberapa peluru berturut-turut, hampir menghabiskan peluru pistolnya. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dia yakin bahwa semua pelurunya mengenai sasaran, tetapi pria di depannya tidak jatuh. Sebaliknya, dia menjadi lebih brutal dan berdarah. Ah!
Akhirnya, wajah perwira berjanggut besar itu menunjukkan kengerian yang tak tertahankan. Bab 1708, membobol penjara naga berserk 22. Ah! Seorang prajurit berteriak saat dipukul oleh palu Zhao Yu. Ia terlempar ke udara dan melakukan gerakan gaya bebas yang berlebihan di udara, lalu menghantam pilar dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Pilar setebal mulut mangkuk itu pecah karena suara itu, dan atap yang disangga pilar itu runtuh dalam sekejap. Dengan suara keras, debu beterbangan. Tembak, cepat tembak. Meskipun dia tidak berhasil menembak Zhao Yu, perwira berjanggut itu tetap mundur dan memerintahkan para prajurit untuk menembak Zhao Yu. Bang bang bang. Dengan sangat cepat, para prajurit yang bersembunyi di kejauhan mulai menembaki Zhao Yu. Peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke Zhao Yu. Meskipun dia mengenakan pakaian anti peluru, Zhao Yu tahu bahwa pakaian itu memiliki keterbatasan, jadi dia tidak bisa membiarkan peluru mengenai dirinya sendiri. Karena itu, dia segera mengambil mayat seorang prajurit dan menggunakannya sebagai tameng daging manusia. Dia terus berlari menuju tempat yang banyak orangnya. Setiap kali dia berlari ke suatu tempat, dia akan memulai pembantaian. Dia tidak punya pilihan lain. Dia punya barang yang terbatas dan harus membunuh musuh sebanyak mungkin. Namun, musuh tidak bodoh. Mereka melihat bahwa Zhao Yu seperti binatang buas yang tak tertandingi. Setelah menderita kerugian besar, mereka tidak lagi bergegas maju untuk bertarung dengan Zhao Yu, tetapi mundur untuk bersembunyi. Ada yang bersembunyi di balik tempat berlindung, ada yang bersembunyi di balik mobil, dan ada yang naik ke atap dan menembak dari atas. Semua kemampuan Zhao Yu difokuskan pada palu sekunder, yang hanya cocok untuk pertarungan jarak dekat. Begitu dia berada jauh dari lawannya, palu itu tidak akan bisa memainkan perannya. Sementara itu, dia mengambil senapan untuk melakukan serangan balik, tetapi karena pihak lain memiliki terlalu banyak titik tembak, itu tidak banyak berguna. Kali ini, berbeda dengan adu tembak di arena tembak. Zhao Yu tidak memiliki teropong, dan keahlian menembaknya yang buruk membuatnya semakin sulit untuk menembak. Tak lama kemudian, dia akhirnya mengerti bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan begitu banyak musuh sendirian. Tanpa daya, dia hanya bisa mundur selangkah dan membuat pilihan baru. Sekarang, dia hanya punya dua pilihan. Satu adalah segera menghilang dan terbang jauh. Pilihan lainnya adalah memanfaatkan kekacauan untuk mencuri kendaraan militer, lalu melarikan diri bersama Miao Kun dan Londe. Namun, pada saat kritis seperti itu, Zhao Yu menyerah pada dua pilihan ini dan berlari menuju gedung dua lantai itu. Menurutnya, bahkan jika Ding Lan dan dua orang lainnya sudah meninggal, dia harus melihat mayat mereka dengan matanya sendiri. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Oleh karena itu, Zhao Yu terus berusaha menerobos hujan peluru, sambil berlari menuju bangunan kecil yang hendak runtuh. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak musuh yang menyerbu masuk, dan dalam sekejap mata, lebih banyak tentara mengepung mereka. Para prajurit menembaki dia pada saat yang sama. Meskipun Zhao Yu berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, dia tetap tertembak beberapa kali, yang menyebabkan sistem mengirimkan peringatan kerusakan. Jika dia terus menerima pukulan itu secara pasif, baju anti peluru itu akan segera kehilangan efeknya. Pada titik ini, Zhao Yu hanya memiliki satu baju anti peluru yang tersisa. Jika baju itu rusak dan kehilangan efeknya, dia tidak akan memiliki perlindungan lagi. Zhao Yu tidak punya pilihan selain bersembunyi di gang kecil. Namun, saat dia memasuki gang, dia menemukan 3 tentara berjongkok di sana. Ah! Hah! Petik 2. Ketiga prajurit itu berjongkok di dalam lubang, dan ketika mereka melihat Zhao Yu melompat masuk, mereka sangat takut sehingga mereka segera mengangkat senjata dan menembak. Namun, reaksi Zhao Yu cukup cepat. Dia adalah orang pertama yang menendang orang pertama hingga jatuh ke tanah. Kemudian, tangan kirinya mencengkeram laras senapan prajurit kedua dan tangan kanannya menghantam prajurit ketiga. Ledakan, ledakan. Dengan suara keras, pukulan berat Zhao Yu tidak hanya menjatuhkan prajurit itu, tetapi juga menghancurkan dinding kayu dan mendorong pria itu masuk. Hah!
Petik 2. Dua orang yang tersisa ketakutan setengah mati. Zhao Yu maju dan menendang mereka 2 kali, dan dengan mudah membuat mereka pingsan. Melihat mereka berdua masih memegang senapan mereka, Zhao Yu segera membungkuk untuk mengambilnya. Saat dia menundukkan kepalanya, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika Zhao Yu berbalik, dia melihat 2 tentara dengan senapan mesin ringan berdiri di luar gang, mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Persetan, di gang sempit seperti itu, jika dia menembak, bahkan jika dia mengenakan rompi anti peluru, itu akan sia-sia. Tidak bagus. Pada saat kritis, Zhao Yu segera mengeluarkan perisai tangannya, siap untuk bertahan melawan tembakan yang datang. Bang! Namun, suara tembakan terdengar dari pintu masuk gang. Salah satu prajurit yang memegang senapan mesin ringan tertembak ke tanah sebelum sempat menarik pelatuknya. Darah menyembur keluar dari pelipisnya. Ah! Pria lainnya terkejut. Dia segera memutar pistolnya dan mengarahkannya ke arah peluru. Namun, saat dia berbalik, cahaya dingin menyala. Dia terkejut saat mendapati tenggorokannya telah terpotong oleh pisau. Darah menyembur keluar saat pria itu jatuh ke tanah dengan tatapan tak percaya. Senapan mesin ringan di tangannya jatuh ke tanah. Namun, sebelum senapan mesin ringan itu menyentuh tanah, ia ditangkap oleh sosok yang kuat dan gesit. Tut, 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 tut. Begitu pria itu meraih senapan mesin ringan, dia langsung menembaki musuh di luar. Saat dia menembak, dia tidak lupa berteriak pada Zhao Yu. Sederet prestasi unik para artis transpuan Indonesia. Kecantikan herbal. Kakak ipar, itu jalan buntu. Cepat keluar, lewat sini. Petik 2. Seru Zhao Yu. Dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa orang yang tiba-tiba bergegas menyelamatkannya tidak lain adalah saudara iparnya, Ding Lan. Wah, melihat Ding Lan masih hidup dan sehat, Zhao Yu sangat gembira. Dia segera berlari keluar sambil membawa 2 senapan yang telah dirampasnya. Tut, 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 tut. Pada saat itu, Ding Lan menembaki musuh dengan senapan mesin ringannya. Meskipun hanya semprotan, dia tetap menjatuhkan banyak musuh dan memaksa mereka menghindar. Memanfaatkan kesempatan ini, Zhao Yu bergegas keluar dari gang. Di bawah perlindungan Ding Lan, mereka berlari ke tempat parkir di seberang dan bersembunyi di balik mobil. Di depan sana ada tempat parkir, tapi ada pagar kawat yang menghalangi jalan. Retakan. Pada saat itu, Ding Lan kehabisan peluru. Dia segera berjongkok dan bersembunyi bersama Zhao Yu. Ketika musuh melihat bahwa senapan mesin ringan tidak dapat menembak, mereka segera melakukan serangan balik. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar, dan itu sangat intens. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk membawa ayah baptis dan pergi dulu? Ding Lan berteriak pada Zhao Yu, sambil memegang senapan mesin ringan lainnya di tangannya. Kenapa kau kembali? Omong kosong. Zhao Yu berkata dengan serius, kita adalah keluarga, dan kita sedang menunggu untuk makan ayam hotpot bersama. Hehehe, Ding Lan tersenyum, terlihat sangat tampan. Baiklah, kalau begitu, ayo kita keluar bersama. Ding Lan mengangkat senapan mesinnya. Sepertinya dia mencoba membuka celah di pagar besi. Tunggu, Zhao Yu segera menghentikannya dan berkata, jangan buang pelurumu. Kamu lindungi aku akan membuka pintu. Pintu. Ding Lan menatap pagar besi dan bertanya-tanya, di mana pintunya? Melihat Zhao Yu tiba-tiba melompat keluar dari persembunyiannya, Ding Lan terkejut. Dia segera bangkit lagi dan menembak musuh dengan senapan mesin ringannya. Kekuatan senapan mesin ringan itu tidak lemah. Senjata itu langsung merobohkan musuh, membuat para prajurit ketakutan dan bersembunyi lagi. Setelah Zhao Yu bergegas keluar, dia memukul pagar besi itu dengan tinjunya. Di bawah kekuatan palu yang besar, pagar besi itu seperti kertas, dan sebagian besarnya tiba-tiba jatuh. Wah, Ding Lan menoleh untuk melihat. Dia tidak menyangka Zhao Yu begitu galak. Dia tertegun selama 0,1 detik, lalu menunjuk ke kedalaman tempat parkir dan berteriak, kakak ipar, ke sana. Ada mobil bagus di sana. Bab 1709, membobol penjara naga berserk, 23. Pergi. Melihat Zhao Yu dan Ding Lan berlari ke tempat parkir,
perwira berjanggut itu berdiri dari tempat persembunyiannya dan berteriak histeris kepada para prajuritnya, "Kalian semua, serang. Jangan biarkan mereka lolos. Cepatlah, bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup." Menindaklanjuti perintah pria berjanggut itu, puluhan prajurit menyerbu ke tempat parkir dari segala arah, mengepung Zhao Yu dan wanita itu. Banyak kendaraan yang terparkir di tempat parkir itu. Ada yang dari lapas, ada yang dari mobil pribadi pejabat, tapi kebanyakan kendaraan militer. Karena pentingnya kendaraan militer, banyak tentara yang ditempatkan di sini sejak awal. Ding Lan dan yang lainnya sedang terburu-buru untuk mendapatkan mobil, jadi mereka ditemukan oleh tentara. Baku tembak terjadi antara kedua belah pihak, dan mereka akhirnya diblokir di gedung kecil itu. Oleh karena itu, ketika Zhao Yu dan Ding Lan berlari ke tempat parkir, itu bukanlah zona aman, karena masih ada sejumlah besar tentara yang ditempatkan di sana. Begitu mereka berdua masuk, mereka saling pukul dengan beberapa penjaga. Untungnya, Ding Lan memiliki senapan mesin ringan. Saat dia melepaskan tembakan, dia dan Zhao Yu bergerak melewati mobil-mobil. Mereka berdua berlari menyelamatkan diri ketika tiba-tiba bertabrakan dengan beberapa penjaga. Karena Zhao Yu berlari sangat cepat, dia tidak sempat menembak dan akhirnya berlari bersama mereka. Kejadiannya begitu tiba-tiba, sehingga para prajurit juga sempat tertegun sejenak. Kemudian, mereka cepat-cepat mencabut baut senapan dan bersiap menembak. Palu Zhao Yu hanya bisa digunakan selama 5 menit, jadi efeknya sudah hilang. Namun, Zhao Yu tidak hanya berdiam diri. Ia melihat ada banyak musuh, jadi ia menendang salah satu dari mereka, lalu memegang yang lain dan mengayunkannya untuk menghalangi serangan yang lain. Kemudian dia mendorong prajurit yang ada di tangannya dan menabrak prajurit lainnya sehingga mereka tidak bisa menembak. Lalu, Zhao Yu berdiri dan mulai bertarung dengan mereka. Saat itu, prajurit yang ditendang ke tanah itu tidak pingsan. Dia berbaring di tanah, menarik baut senjatanya dan membidik Zhao Yu. Namun, sebelum dia bisa menembak, darah menyembur keluar dari kepalanya saat peluru ditembakkan dari belakang. Kemudian, Ding Lan muncul di belakangnya dengan senapan mesin ringan. Ding Lan melihat Zhao Yu dan musuh terkunci dalam pertarungan sengit, dan itu bukan saat yang tepat untuk melepaskan tembakan. Jadi dia hanya memeluk senapan mesin di tangannya, melakukan tendangan terbang, dan bergabung dalam pertempuran. Dia menendang salah satu dari mereka ke udara dan melemparkan senapan mesin ringan itu secara horizontal. Dengan suara keras, senapan itu mengenai bagian belakang kepala prajurit lainnya. Prajurit itu bahkan tidak bersuara sebelum jatuh ke tanah. Wah, Zhao Yu juga bersemangat. Dia berteriak, mencengkeram kepala seorang prajurit, dan membenturkannya ke mobil. Kemudian, dia menendang prajurit itu. Begitu saja, dalam sekejap mata, beberapa prajurit itu semuanya diurus oleh Zhao Yu. Namun, meskipun musuh di depannya telah dikalahkan, lebih banyak musuh datang dari segala arah. "Zhao Yu, minggir!" teriaknya. Ding Lan tiba-tiba berteriak pada Zhao Yu, lalu mengangkat senapan mesinnya. Saat Zhao Yu menundukkan kepalanya untuk menghindar, Ding Lan segera melepaskan tembakan. Peluru melesat keluar dan mengenai beberapa prajurit yang bergegas mendekat dari kejauhan, sementara musuh lainnya terpaksa mundur. "Ayo pergi! Ayo pergi!" Petik 2. Ding Lan berteriak, dan keduanya dengan cepat berbalik dan berlari melalui celah-celah di antara mobil-mobil menuju bagian yang lebih dalam dari tempat parkir. Namun, musuh mendekat dari segala arah. Selain dari belakang, ada banyak musuh di depan mereka. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan ketika mereka menembak bersama, kekuatannya sangat kuat. Bang bang bang, berderet peluru ditembakkan, meninggalkan lubang di seluruh mobil. Banyak jendela dan ban mobil juga pecah. Zhao Yu dan Ding Lan bertarung sambil berlari, terlibat dalam perang gerilya dengan musuh di antara mobil-mobil. Awalnya, dengan keunggulan senapan mesin ringan, Ding Lan mampu sedikit menekan mereka, tetapi seiring semakin banyaknya musuh yang mengepung mereka dan peluru menjadi lebih padat, Ding Lan merasa semakin lelah. Lebih buruknya lagi, senapan mesin ringan itu tidak memiliki banyak peluru sejak awal, dan Ding Lan tidak bertahan lama sebelum kehabisan peluru. Untungnya,
Zhao Yu telah mengambil beberapa senapan sebelumnya, jadi dia langsung melemparkan satu ke Ding Lan. Keahlian menembak Ding Lan akurat. Meskipun ia bergerak dengan kecepatan tinggi, tembakannya tidak pernah meleset. Setiap tembakan yang dilepaskannya melumpuhkan musuh. Tiba-tiba, gelombang musuh muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Ding Lan melepaskan beberapa tembakan dan menjatuhkan beberapa orang, tetapi musuhnya terlalu banyak, jadi dia hanya bisa menghindar. Peluru lain ditembakkan ke Ding Lan. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu, dan darah menyembur keluar dari bahunya. Dia telah terkena tembakan. Oh, kata Ding Lan, dan tubuhnya miring. Hah. Petik 2. Zhao Yu terkejut dan segera memeriksa sistem. Dia kemudian menyadari bahwa baju anti peluru tak terlihat yang dia gunakan pada Ding Lan telah menghilang. Secara logika, waktu belum genap 17 menit, jadi rompi anti peluru Ding Lan seharusnya masih ada di sana. Tampaknya ledakan di rumah kecil itu telah merusak rompi anti peluru miliknya. Brengsek, tanpa perlindungan pakaian anti peluru, maka tiba-tiba, dengan suara langkah kaki yang tergesa-gesa, beberapa prajurit muncul di depan mereka. Ketika mereka melihat Zhao Yu dan Ding Lan, mereka langsung melepaskan tembakan. Pada saat ini, Zhao Yu tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Ding Lan, jadi dia segera berdiri dan berdiri di antara Ding Lan dan musuh, lalu melepaskan tembakan. Bang, bang, dalam sekejap, peluru yang ditembakkan dari jarak dekat menimbulkan suara keras. Kedua belah pihak saling menembak, yang sangat mendebarkan. Tidak. Ding Lan mengira Zhao Yu pasti akan tertembak, jadi dia tiba-tiba berseru. Bang, bang, namun, 2 detik kemudian, dia terkejut melihat bahwa, setelah serangkaian tembakan dahsyat, Zhao Yu telah menembak jatuh semua prajurit yang mengelilinginya, tetapi dia masih berdiri tegak, sekokoh gunung. Ah, Ding Lan tidak tahu tentang rompi anti peluru, jadi dia pikir itu adalah keajaiban. Zhao Yu, kamu baik-baik saja. Hati-hati. Ding Lan tiba-tiba melihat sesosok tubuh berlari keluar dari belakang Zhao Yu. Dia langsung berteriak, hati-hati. Ah! Seorang prajurit tiba-tiba keluar dari celah mobil, mencengkeram Zhao Yu, dan mendorong Zhao Yu ke mobil di sebelahnya. Celupkan. Senapan Zhao Yu jatuh ke tanah. Pergilah ke neraka. Zhao Yu berbalik dan memukul hidung pria itu dengan kepalanya, menyebabkannya berdarah. Kemudian, Zhao Yu menjambak rambutnya dan menekan kepalanya ke bawah. Pada saat yang sama, dia berlutut di atas kepalanya, menjatuhkannya ke tanah hingga pingsan. Namun, tepat saat orang itu terbunuh, 3 musuh lainnya melompat keluar dari celah-celah mobil di kedua sisi. Mereka melihat Zhao Yu dan segera mengangkat senjata mereka untuk membidiknya. Pada saat itu, senapan Zhao Yu sudah terjatuh, jadi dia jelas tidak bisa melawan, dia juga tidak bisa menghindar. Degup, degup. Namun, senjata Ding Lan adalah yang pertama kali meletus. Dia melepaskan tembakan dalam sekejap dan mengenai orang di depan. Namun, ketika dia melepaskan tembakan kedua, dia menyadari bahwa senapannya telah kehabisan peluru. Ah! 2 prajurit yang tersisa tertegun sejenak sebelum mereka dengan cepat mengarahkan senjatanya ke Ding Lan. Ding Lan menjentikkan pergelangan tangannya, dan sebuah belati dengan kilatan dingin melesat keluar, mengenai dada salah satu pria itu. Pada saat yang sama, Ding Lan melompat, menangkap senapan pria lain dengan lengannya, lalu menyikut wajah pria itu. Detik berikutnya, Ding Lan menyambar senapan pria itu, berbalik, dan menembak kedua pria itu di tempat. Seluruh gerakannya halus dan luas, dan begitu indahnya hingga membuat orang tercengang, bahkan Zhao Yu pun sedikit tercengang. Seperti yang diharapkan dari seorang agen yang luar biasa. Tingkat keterampilan ini sungguh tak tertandingi. Oh, namun, setelah selesai, Ding Lan tiba-tiba menutupi luka di lengannya dan memiringkan tubuhnya. Zhao Yu segera menghampiri dan memeluknya. Ding Lan, bagaimana? Zhao Yu melihat luka Ding Lan berdarah, jadi dia segera menggunakan agen hemostatik tak terlihat itu padanya. Jangan khawatir. Ding Lan menunjuk lengannya dan berkata, pelurunya menembusnya. Kakak ipar, ayo pergi. Oh, oke, Mem. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat sesuatu yang penting dan bertanya dengan tergesa-gesa,
ngomong-ngomong, di mana Lola dan Rena? Bagaimana kabar mereka? Sebenarnya, Zhao Yu sudah khawatir tentang keselamatan kedua wanita itu sejak awal, tetapi karena dia begitu gugup, dia tidak punya waktu untuk bertanya. Mereka, tepat saat Ding Lan hendak menjawab, alarm darurat di kepala Zhao Yu tiba-tiba berbunyi. Target berbahaya itu muncul lagi. Targetnya menyala, dan anak panahnya telah bergerak ke tengah target, yang jelas menunjukkan adanya bahaya yang akan datang. Hah! Zhao Yu terkejut, dan dia dengan cepat memegang Ding Lan dengan erat, lalu melompat keluar. Tepat saat dia terbang keluar, sebuah roket menghantam mobil di belakang mereka dengan suara yang mengerikan. Ledakan, ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, mobil itu tiba-tiba terbang ke langit dan meledak menjadi bola api, menyelimuti Zhao Yu dan Su Yu dalam api. Bab 1710, membobol penjara naga berserk, 24. Ah! Zhao Yu jatuh ke tanah sambil berteriak, dan melindungi Ding Lan di bawahnya. Ledakan, ledakan. Mobil yang terbakar itu meluncur turun dari langit dan menghantam kap depan mobil lain dengan suara ledakan yang keras. Zhao Yu dan Ding Lan kebetulan bersembunyi di depan mobil, dan hampir tertabrak. Namun, saat api yang membakar itu meledak dalam sekejap, Zhao Yu tidak sempat menggunakan setelan pelindung apinya, dan sebagian punggungnya terbakar. Zhao Yu tidak peduli dengan rasa sakitnya, dia segera menarik Ding Lan keluar dari bawah mobil yang terbakar dan terus berlari masuk lebih dalam ke tempat parkir. Namun, setelah pertarungan sengit itu, mereka berdua tidak lagi memegang senjata di tangan mereka. Setelan anti peluru tak kasat mata milik Zhao Yu juga tidak lagi efektif setelah ledakan itu, jadi dia tidak bisa lagi menggunakannya. Namun, saat api mulai padam, semakin banyak prajurit datang dari segala arah, menyerbu ke arah Zhao Yu dan Miao Ying. Bang! Bang! Dalam sekejap, peluru melesat melewati Zhao Yu dan Su Lingyue, dan situasinya menjadi semakin berbahaya. Tidak, saat Zhao Yu melindungi Ding Lan, dia memeriksa pesawat tak terlihat itu di bilah perangkat daruratnya. Sepertinya, dia hanya bisa menggunakan harta terakhir yang menyelamatkan nyawa ini. Hanya dengan terbang bersama Ding Lan dia bisa lolos dari bahaya. Dia berencana untuk memberikan pesawat itu kepada Miao Kun, tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain. Namun, jika dia membawa Ding Lan bersamanya, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya di masa mendatang. Meskipun dia tidak tahu kemana dia bisa membawa Ding Lan. Namun, dia tidak bisa hanya melihat Ding Lan ditembak mati. Pada saat itu, musuh melihat Zhao Yu dan istrinya tidak bersenjata, jadi mereka segera mendekati mereka dan mengepung mereka di samping sebuah mobil kecil. Masuk ke mobil, Ding Lan tidak punya pilihan lain. Dia segera mengangkat sikunya dan memecahkan kaca mobil. Tidak, Zhao Yu segera menariknya kembali. Mereka punya peluncur roket. Kita tidak bisa lari. Tidak ada cara lain. Ding Lan hendak meninju Zhao Yu ketika sederet peluru tiba-tiba melesat ke arahnya. Zhao Yu segera menariknya menjauh. Peluru langsung mengenai mobil, menciptakan deretan lubang peluru. Percayalah padaku, Ding Lan. Zhao Yu memeluk erat adik iparnya dan hendak menggunakan pesawat tak terlihat untuk terbang keluar dari pengepungan. Namun, pada saat kritis ini, suara gemuruh keras tiba-tiba datang dari depan keduanya. Setelah suara keras itu, semburan api terlihat di depan mereka. Sederet peluru melesat di udara, menyapu semua prajurit yang menghalangi jalan di depan Zhao Yu dan Miao Ying hingga terkapar ke tanah. Ah! Tentara yang tertembak menjerit kesakitan. Pelurunya sangat dahsyat, tidak hanya bisa menembak jatuh musuh, tapi juga bisa menembus mobil. Detik berikutnya, saat suara gemuruh semakin keras, Zhao Yu dan Ding Lan tiba-tiba melihat sebuah benda besar dengan laras senjata melaju dari kejauhan. Ternyata itu adalah kendaraan lapis baja dengan roda rantai. Tidak hanya ada dua senapan mesin di atasnya, tetapi juga ada meriam kaliber kecil seperti tank. Apa? Petik 2. Zhao Yu sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa mobil lapis baja itu membidik musuh. Bang! Saat Zhao Yu sedang linglung, sebuah peluru meriam ditembakkan dari laras dan ditembakkan ke belakang Zhao Yu. Dengan ledakan keras, meriam itu mengenai sebuah truk. Truk itu meledak dengan keras,
dan pecahan ledakannya melesat ke segala arah, dan langsung merobohkan musuh yang ada di sekitar area tersebut. Ah! Dengan serangkaian teriakan, truk itu terbakar dan pemandangannya mengerikan. Hong panjang-panjang. Dengan sangat cepat, benda besar itu menabrak beberapa mobil dan tiba di depan Zhao Yu dan Ding Lan. Hei, kalian benar-benar beruntung. Suara yang familiar terdengar dari kendaraan lapis baja itu. Saat mendongak, dia melihat seorang wanita cantik berpakaian merah berdiri di posisi senapan mesin di kendaraan lapis baja. Dia tidak lain adalah detektif polisi Maroko, Rena. Tidak diragukan lagi, orang yang mengendarai kendaraan lapis baja itu adalah Amerolan. Tanpa diduga, bukan hanya kedua wanita itu tidak terbunuh oleh granat, tetapi mereka juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri kendaraan lapis baja. Ini benar-benar, jangan hanya berdiri di sana. Ding Lan menarik Zhao Yu ke depan dan mendesaknya untuk masuk ke dalam mobil. Pada saat yang sama, dia memberitahu Zhao Yu, ini mobil bagus yang kuceritakan kepadamu. Itu mobil yang kita lihat sebelumnya. Zhao Yu memanjat mobil lapis baja dan memuji, ini benar-benar mobil yang bagus. Benar sekali, teriak Rena dengan penuh semangat. Mobil ini bergerak maju dengan roda beroda, jadi, bahkan jika kita berkendara ke padang pasir hisap, kita tidak akan terjebak di pasir. Oh! Zhao Yu akhirnya mengerti mengapa gadis-gadis itu memilih mobil lapis baja ini. Dengan ini, mereka tidak perlu berkendara di jalan raya, dan dapat menghindari pos pemeriksaan. Luar biasa, Zhao Yu dan Ding Lan segera masuk ke dalam mobil dan melihat bahwa orang yang duduk di kursi pengemudi memang wanita cantik Timur Tengah, Amilora. Namun, sebelum Zhao Yu sempat menyapanya, dia mendengar Ding Lan bertanya dengan nada mendesak, Kakak ipar, di mana ayah baptis? Bukankah kamu bilang kamu sudah menyelamatkannya? Benar, ada di kereta tempatmu menciumku. Kata Zhao Yu kepada Amerolan. Baiklah, Ding Lan segera melambaikan tangannya. Kalau begitu, ayo kita jemput dia sekarang. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Amiola menyalakan kendaraan lapis baja dan langsung melaju ke penjara. Setelah duduk di mobil lapis baja, Zhao Yu dan Ding Lan merasa lega. Ding Lan segera duduk di kursi mobil, merobek sehelai kain, dan mulai membalut lukanya. Namun, tak lama setelah dia mengemudi, Zhao Yu mendengar suara tabrakan. Jelas bahwa peluru musuh telah mengenai mobil lapis baja itu. Jangan khawatir, ini adalah AMX Prancis. Bahkan senapan mesin berat tidak dapat menembusnya. Saya tidak tahu tentang senjatanya, tetapi kami telah mengisi bensinnya terlebih dahulu. Selama kita memasuki gurun, mereka tidak akan bisa mengejar kita. Oh, Zhao Yu mengangguk pelan. Namun, saat dia mengangguk, alarm darurat di kepalanya berbunyi, dan targetnya tiba-tiba muncul lagi. Namun, sasarannya tidak begitu jelas. Agak menjulang, dan tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa sasaran akan disasar. Tidak bagus. Zhao Yu langsung duduk. Jelas, ada yang mengancam mereka. Tak perlu dikatakan lagi, prajurit roket itulah yang menembakkan roket ke arahnya dan Ding Lan. Meskipun itu adalah kendaraan lapis baja, akan sangat merepotkan jika terkena roket. Pada saat ini, Zhao Yu tidak bisa membiarkan kesalahan lagi. Jadi, dia segera melepaskan drone tak terlihat, dan layar sistem dengan cepat menunjukkan gambar yang diambil oleh drone tersebut. Benar saja, sebuah jeep datang dari sisi kanan tempat parkir, berdampingan dengan kendaraan lapis baja itu. Selain itu, ada bazooka di dalam jeep, yang membidik dengan bazooka itu. Zhao Yu membandingkan posisi mereka dan menemukan bahwa Rena berdiri di posisi senapan mesin di sebelah kiri, sedangkan jeep berada di sebelah kanan, jadi Rena sama sekali tidak bisa melihat mereka. Lola, melihat ini, Zhao Yu dengan cepat menunjuk ke senapan mesin di sebelah kanan dan bertanya, apakah senapan mesin di sebelah kanan memiliki peluru? Harusnya ada, kan? Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Amiola. Zhao Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi masuk ke senapan mesin di sebelah kanan, dan menjulurkan tubuh bagian atasnya keluar dari mobil. Setelah pertempuran berdarah di Faceri, Zhao Yu sangat akrab dengan penggunaan senapan mesin.
Ketika dia melihat senapan mesin itu terisi peluru, dia segera menarik pengaman dan membidik jeep di sebelah kanan. Pada saat yang sama, target dalam benaknya menjadi semakin jelas, dan sebuah tanda muncul. Jelas, musuh juga telah membidiknya. Pergi ke neraka. Petik 2. Zhao Yu mengangkat senjatanya, membidik, dan menarik pelatuknya. Hujan peluru ditembakkan ke jeep di kejauhan. Peluru-peluru ganas itu melesat dengan lidah api. Begitu mengenai jeep, jeep itu pun terbakar. Kemudian, bagian depan jeep itu berbelok tajam dan menukik ke kerumunan mobil. Ledakan, ledakan. Jeep itu terbakar, dan alarm darurat di kepala Zhao Yu langsung menghilang.